Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi pembelajaran yang berpihak kepada anak di lingkungan sekolah. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya Danias Wiatama Rumba dengan NIM 25150511125. Baik, perkenalkan nama saya Putri Jordi Putra. NIM saya 2515051135. Baik, perkenalkan nama saya Hadi Romadoni dengan NIM 2515051137. Nah, materi yang pertama itu adalah latar belakang pendidikan yang berpihak kepada anak, konsep pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pemrosesan pendidikan. Melalui kurikulum Merdeka, peserta didik diberikan ruang kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi yang dimilikinya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan humanis. Nah, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam observasi ini meliputi bagian penerapan pendidikan yang berpihak kepada anak dan memerdekakan belajar di sekolah. Bagaimana peran guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, dilanjutkan tujuan observasi. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui penerapan pendidikan yang berpihak kepada anak dan memerdekakan pelajar dalam proses pembelajaran di sekolah. Mengamati peran guru dalam mendukung pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Nah, dilanjutkan oleh manfaat observasi yang akan dijelaskan oleh Hadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat observasi. Manfaatnya adalah laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pendidikan yang berpihak kepada anak dan memerdekakan belajar di lingkungan sekolah. Dan hasil observasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Nah, dilanjutkan dengan metode observasi yang dibacakan oleh Hadi. Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam observasi ini wawancara dengan dua orang guru dari sekolah yang berbeda. Wawancara dilakukan secara langsung di SMA Negeri 4 Singaraja dan secara daring dengan guru dari MAN Karangasem. Dengan tetap memperhatikan etika dan kesopanan dalam pengumpulan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan biodata narasumbernya. Nah, narasumber yang pertama yaitu Niwayan Ninyoman Praptini SPD. Beliau mengajar pelajaran Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Beliau mengajar di sekolah SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, sedangkan narasumber yang kedua yang bernama Rudi Herianto, SPD. Beliau mengajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Beliau mengajar di Sekolah Man Kerangsem. Nah, ada pemahaman guru tentang pendidikan berpihak pada anak yang dijelaskan oleh Jordi. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
saya akan menjelaskan pemahaman guru tentang pendidikan berpihak kepada anak. Pemahaman guru mengenai pendidikan yang berpihak pada anak menunjukkan perbedaan pandangan. Ibu Sartini berpendapat bahwa pendekatan tersebut berpotensi membuat peserta didik menjadi manja dan kurang mandiri apabila tidak disertai dengan kedisiplinan. Sebaliknya, Bapak Rudi memandang bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak justru menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan memperhatikan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Nah, yang dilanjutkan penerapan di sekolah yang dijelaskan oleh Jordi. Baik, perbedaan yang ada di sekolah, penerapan pendidikan yang berpihak kepada anak diwujudkan memulai kurikulum berbasis cinta, KBC, dan belajar di referensi. Guru memberikan ruang kebebasan kepada peserta didik dalam memilih strategi pembelajaran, seperti melalui diskusi, menggunakan media video, maupun kegiatan praktik. Pendekatan ini bertujuan agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan gaya dan kebutuhan masing-masing. Nah, ada model pembelajaran yang dibacakan oleh Hadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan dalam mendukung prinsip merdeka belajar antara lain pembelajaran mendalam dalam kurung deep learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek serta kegiatan P5R yang artinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, mandiri, dan kolaboratif dalam menghasilkan karya. Nah, ada penilaian guru yang dijelaskan oleh Hadi. Penilaian guru yaitu penilaian pembelajaran dilakukan dengan menekankan pada proses dan perkembangan peserta didik. Tidak hanya pada hasil akhir, guru menggunakan penilaian portofolio dan proyek untuk meningkatkan kemampuan siswa dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, ada dampak dan tantangannya yang dijelaskan oleh Jordi. Baik, dampak dan tantangannya, penerapan pendidikan yang berpihak kepada anak memberikan dampak positif berupa meningkatkan kreativitas dan kenyamanan belajar peserta didik. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi terutama terkait kedisiplinan siswa dan pemahaman yang keliru tentang kebebasan belajar tanpa tanggung jawab. Nah, ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil observasi yang dapat kami simpulkan bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak diterapkan secara beragam oleh guru sesuai konteks sekolah. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan potensi peserta didik, namun tetap memerlukan keseimbangan antara kebebasan belajar dan penanaman nilai disiplin serta tanggung jawab. Nah, eh, di sini ada dokumentasi hasil wawancara kami dengan narasumber yang di foto yang pertama itu ada narasumber yang pertama di Sekolah SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, foto yang kedua yaitu melewat daring Zoom dengan guru Man Karangsem. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami.